Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemirsa, lalu apa urgensi perombakan kabinet termasuk pembentukan kementerian baru ini? Kita akan membahasnya bersama pengamat kebijakan publik Agus Pambagio. Selamat pagi Pak Agus. Pagi Pak. Iya Pak Agus, tanggapan Anda terkait dengan urgensi otak-atik nomenklatur yang dilakukan Presiden Joko Widodo di jelang 3 tahun masa berakhirnya kepemimpinan Presiden Joko Widodo. Ya begini, soal otak-atik itu hak Presiden prerogatif ya untuk menyatukan, memisah dan sebagainya. Kalau di sisi saya berdasarkan pengalaman di periode sebelumnya membantu membereskan penggabungan begini bukan suatu hal yang mudah. Ini besar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan ditambah dengan Ristek itu besar sekali baik dari sisi personal maupun dari sisi lingkup pekerjaannya. Proses penggabungan dua birokrasi ini tidak mudah karena nomenklatur berubah, kemudian posisi eselon 1, 2, 3 dan seterusnya juga harus disesuaikan. Belum lagi konflik-konflik internal karena ini dua kementerian yang berbeda. Ini panjang sekali ceritanya. Lalu juga harus menunggu birokrasi dari Kemenpan, RB soal semua nomenklatur. Jadi saya sebetulnya agak heran mengapa sudah berjalan sekian tahun ini tinggal sisa katakan 2-3 tahun kok melakukan penggabungan yang belum pasti itu menjadi lebih baik. Sekali lagi belum pasti menjadi lebih baik. Kan lebih baik kita mengejar bagaimana strategi pemulihan ekonomi karena pandemi dan sebagainya. Karena waktu pasti akan habis. Itu saja. Kalau kita bicara soal plus minusnya apa nih Pak Agus terkait dengan otak-atik nomenklatur ini? Ya mungkin plusnya mungkin menjadi agak slim kabinetnya itu kan. Tetapi kerugiannya tadi waktu. Karena semua akan terkonsentrasi membereskan kementerian baru ini atau badan baru ini. Dan itu tidak mudah, nanti harus seleksi lagi pejabatnya, kan tidak harus lelang. Kemudian harus minta izin ke Menpan, RB, kemudian belum kalau yang tadinya lembaga kementerian A digabung dengan B, sementara yang A yang menguasai dari teman-teman lulusan dari sebuah perguruan tinggi, di sini berbeda, begitu digabung porsinya beda, itu rame. Itu pengalaman saya melakukan hal itu tahun lalu. Jadi periode lalu. Jadi maksudnya waktu akan habis, sayang. Sementara kita punya sisa waktu di tengah pandemi ini untuk mendorong perekonomian, mendorong kesejahteraan sosial masyarakat, mendorong pembangunan infrastruktur dan sebagainya. Baik, kita akan bahas satu-satu Pak Agus terkait dengan perubahan nomenklatur ini. Ya. Terkait tadi Pak Agus sampaikan lebih slim ya plusnya. Nah, Presiden Joko Widodo pernah menggabungkan Ristek dengan pendidikan lalu dipisah dan sekarang digabung kembali. Tanggapan Anda ini benar-benar akan slim dan akan efektif tidak? Saya meragukan di sisa waktu karena saya lebih mementingkan actionnya dari semua. Kan sudah ditentukan melalui perpres bahwa jumlah KL-nya sekian. Nah sekarang itu kerjakan. Ya kalau mau mengganti pejabatnya, jangan menggabungkan, memisahkan. Itu sekali lagi memerlukan waktu sangat panjang, sangat rumit dan juga tergantung seberapa pintarnya leadership dari si pemimpin itu. Baik. Perubahan ini juga menimbulkan pro kontra. Pak Agus, pihak yang kontra menyebut bahwa perubahan nomenklatur membuat pemborosan anggaran dari sisi logistik dan juga teknis, seperti misalnya perubahan atribut, penamaan dan juga surat menyurat. Ya. Sependapat tidak, Pak Agus? Sependapat, karena semua harus baru. Ya kan, gedung-gedung juga harus direnovasi, bagaimana? Perlu biaya. Nah ini yang saya sayangkan, kan lebih baik kita bekerja sesuai keinginan Presiden. Lalu mencapai soal pertumbuhan ekonomi yang kembali membaik, tidak minus dan sebagainya, itu berat sekali. Jadi minusnya bukan hanya soal waktu tetapi juga anggaran? Iya pasti kan berubah semua, nomenklatur berubah, nanti harus izin ke Kementerian Keuangan, kemudian submit lagi ke kementerian lain, PAN, RB, itu kan perlu waktu, sementara mereka juga sudah sibuk untuk mengurusi tupoksinya masing-masing. Bisa sih, tapi kita habis waktu. Baik, kita lanjut ke perubahan lainnya. Pak Agus, Badan Riset dan Inovasi Nasional atau BRIN resmi berdiri sendiri selepas Kemenristek digabung ke Kemendikbud. Nah, disebut perubahan ini karena pengaruh dari salah satu partai pendukung Joko Widodo, PD Perjuangan. Tanggapan Anda? Ya, itu politik ya. Politis mana yang berkuasa dia akan memegang kendali.
dia berusaha, kalau presidennya bukan dari partai yang bersangkutan, tentu dia akan berusaha. Ini proses yang wajar, tetapi sekali lagi kajiannya harus betul. Ya, mau sekali lagi saya katakan, mau dipisah, mau disatukan, itu suatu hal yang tidak ada bedanya. Tergantung bagaimana visi dari pimpinan tertingginya mau diapakan. Kan alasannya harus terukur, tidak boleh hanya alasan politik. Menurut Anda apakah murni politik atau ada hal lainnya? Bagaimana urgensinya nih menurut Pak Agus? Begini, ini pemandangan saya dari luar ya, saya bukan orang politik, saya bukan cerdik cendekia, tapi begini, kan tentu arahan dari, katakan kalau tadi Anda katakan partai, tentu partai politik punya goal sendiri. Apakah para peneliti itu selama ini tidak diurus, sementara peneliti itu adalah simpatisan partai? Kan bisa saja itu terjadi, ya. Kemudian juga BRIN itu dibentuk untuk lebih supaya para periset menjadi lebih maju, riset kita, R&D kita lebih baik, ternyata jalan di tempat. Nah, ini yang mungkin membuat Presiden mengambil keputusan ini. Tetapi sekali lagi, kita ini habis waktu, harusnya mau BRIN sendiri, mau BRIN digabung itu di awal. Artinya apa? Dirubah. Jadi ada sesuatu yang salah ketika kajian awal waktu Presiden membentuk kabinet sekarang ini. Itu saja. Oke, tetapi kalau kita bicara soal keuntungan dengan BRIN resmi berdiri sendiri, apa yang Anda lihat dari keuntungan dengan berdiri sendiri? Harusnya dia punya anggaran tersendiri yang bisa lebih leluasa, lalu lebih fleksibel dalam mengembangkan program-program penelitian, riset dan sebagainya. Karena dulu mungkin karena digabung dengan Ristek tercampur kan, ini sama-sama Ristek dan teknologi dan BRIN. Ini kan dua hal yang berbeda. Kemudian BRIN itu mengambil semua sektor-sektor penelitian yang ada di kementerian lembaga ke dalam situ. Nah, ini kan belum beres juga. Ya kan, belum beres sehingga sekarang dipisah sendiri. Nah, ketua BRIN-nya itu harus biasanya saya bilang pimpinan itu harus punya 4 faktor. 1, dia punya leadership, 2, punya integritas, 3, dia punya jaringan yang luas, 4, dia sudah kenyang. Nah, kalau 4 ini jalan pasti bisa. Perubahan lainnya, Pak Agus, yang terakhir ini pemerintah menaikkan status Badan Koordinasi Penanaman Modal atau BKPM jadi Kementerian Investasi. Naik level istilahnya. Nah, apakah perubahan ini signifikannya akan seperti apa? Pengaruhnya akan seperti apa? Harusnya kementerian kan lebih mungkin lebih keren, mungkin lebih fleksibel, mungkin lebih bisa jalannya lebih bisa cepat. Tapi sekali lagi semua itu tergantung pada orang nomor 1 di kementerian atau di lembaga itu. Bagaimana dia bisa memimpin, bagaimana dia bisa mengembangkan, apapun namanya. Buat saya pribadi, mau dia badan, dia mau lembaga tinggi negara, dia mau kementerian, sama saja. Ketika orang nomor 1-nya tidak bisa mengendalikan. Baik, singkat saja, Pak Agus, dengan pembentukan Kementerian Investasi, apakah membuat lebih mudah pengejar target realisasi investasi 900 triliun rupiah tahun ini, sesuai dengan arahan Presiden Joko Widodo, Pak Agus? Ya, harusnya iya, karena sekarang itu jadi kementerian, tetapi dia tidak berdiri sendiri. Masih banyak kementerian sektor lain yang juga ada hubungannya dengan investasi. Dan itu sekali lagi tergantung bagaimana pimpinan Kementerian Investasi bisa bekerja sama dengan sektor lain, karena tidak bisa sendiri dia berjalan. Baik, terima kasih pengamat kebijakan publik Agus Pambagio sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.